Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Filipi pasal yang keempat ayat 14 dilanjut ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, "Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu." Sahabat Kristus, Rasul Paulus mengucapkan terima kasih pada jemaat di Filipi yang dengan rela hati memberikan bantuan atau menopang pelayanan Paulus dengan berbagai bentuk. Saya yakin bantuan yang diberikan itu bisa berupa uang, makanan, tempat tinggal, atau hal yang lainnya. Mereka mau menopang kehidupan Paulus supaya pelayanan Rasul Paulus makin maksimal. Kita ingat pada kehidupan Tuhan Yesus pun juga ada orang-orang, terutama kaum perempuan yang menyediakan diri sebagai pendukung dana untuk keperluan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Hari ini sudah makin dekat dengan hari Natal. Saya mau ajak semua kita untuk terbuka dengan kehidupan orang-orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Dalam hal ini ada yang kita sebut sebagai gembala sidang atau pendeta. Ada pendeta yang pelayanan di kota besar, di kota sedang, atau bahkan di pelosok pedalaman. Mereka memberi diri melayani Tuhan secara maksimal dengan mengorbankan waktu dan tenaga. Di antara mereka ada yang menerima tunjangan kehidupan secara bulanan, yaitu gaji dari lembaga gereja. Ada yang secara honor atau persembahan. Bahkan ada juga yang hanya menerima hasil bumi atau sembako untuk menunjang pelayanan mereka. Bisa juga ada yang tidak menerima tunjangan pelayanan sama sekali, sehingga harus bekerja lagi di luar pelayanan. Selain gembala sidang, ada juga pelayanan yang bersifat penginjilan. Ada penginjil yang bergerak dalam naungan lembaga tertentu. Ada juga orang-orang yang berkomitmen memberi diri sebagai orang-orang yang memberitakan Injil secara pribadi. Ada lembaga tertentu yang memberi dukungan dana untuk pelayanan mereka bila mereka terlibat dalam lembaga pelayanan penginjilan. Tapi ada juga yang memberi diri secara pribadi sehingga tidak ada dukungan dari lembaga tertentu. Namun saya ajak untuk kita terbuka pada hamba Tuhan yang ada di sekitar kita masing-masing. Bisa jadi itu gembala sidang Anda, pendeta tua di sekitar rumah Anda, atau para penginjil dan hamba Tuhan yang Anda kenal. Menjelang hari Natal ini, tidak ada salahnya untuk kita menyediakan diri menghibur beliau-beliau dengan pemberian sekedarnya dari kita. Pemberian itu tidak perlu mewah, namun cukup membuat mereka tersenyum saja. Itu sudah membahagiakan. Bukankah beliau-beliau ini yang selama ini mendukung kehidupan rohani kita secara pribadi? Mereka menyediakan taburan firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Mereka mau mendoakan saat kita ada pergumulan, sementara kehidupan mereka pribadi belum tentu kita mau mendoakan. Mereka menyediakan diri setiap waktu untuk melayani kebutuhan pribadi kita dengan mendengarkan sharing setiap pergumulan hidup kita. Bahkan bila ada di antara kita yang sakit atau meninggal dunia, beliau ini yang mau hadir, mengabaikan kepentingan pribadi beliau. Mari kita belajar menabur dengan memberikan beliau ini hadiah Natal dari kita. Bisa jadi gereja atau lembaga pelayanan beliau sanggup mengadakan perayaan Natal secara layak dan meriah. Namun beliau pribadi tidak menikmati suasana Natal yang layak secara pribadi. Mereka pun tidak mungkin pinjam uang ke jemaat atau meminta pada kita. Nanti bisa jadi pembicaraan yang panjang.
kita bisa memberkati beliau ini dengan berkat seadanya dari kita. Mungkin tidak selalu berupa uang. Kita bisa memberikan beliau ini kue, pakaian batik, atau baju baru, pulsa, atau Anda hanya mampu memberikan motivasi dan doa, silakan saja. Semua tentu bergantung pada kemampuan dan kerelaan hati kita. Sahabat Yesus, tulisan atau renungan pada pagi hari ini bisa jadi tidak menjawab pergumulan dan persoalan Anda secara pribadi. Namun tidak ada salahnya. Menjelang hari Natal yang sudah dekat ini, kita memberkati hamba-hamba Tuhan yang selama ini berkenan melayani kebutuhan rohani kita. Saya yakin Tuhan tidak akan berdiam diri. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna akan disediakan juga untuk kita yang menabur bagi hambanya. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saling firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami terima. Kau mengajak kami, mengajarkan kepada kami untuk kami memiliki kepedulian, memiliki perhatian ya Tuhan kepada hamba-hambamu yang melayani kami, yang memberi diri untuk melayani Engkau Tuhan di sekitar kami, gembala sidang kami atau siapapun itu Tuhan, yang mereka memberi diri, menyediakan waktu, menyediakan pikiran dan tenaga dan doa untuk melayani kami. Dan biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi beliau-beliau ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik bagi kami, begitu limpahnya memberkati kami. Karena kami juga belajar untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, terlebih khusus hamba-hambamu yang melayani Engkau, yang Engkau tempatkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai sepanjang hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan akan kami nikmati mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar untuk menjadi saluran berkat. Bukankah kehidupan kita secara rohani sudah diberkati oleh hamba-hambanya yang melayani kita? Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.